Halo semuanya, saya Isabella. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan instrumen keyboard pada era Renaissance sampai Barok. Secara garis besar, instrumen keyboard pada era Renaissance sampai Barok terbagi menjadi organ, clavichord, dan harpsichord. Awal mulanya, organ merupakan hidraulis ciptaan Ctesibius, seorang ilmuwan dari peradaban Yunani kuno. Cikal bakal organ ini disebut hidraulis karena kinerjanya yang dipengaruhi oleh air. Organ ini dapat memainkan not-not panjang untuk mengiringi penyanyi. Organ pada era medieval terdiri dari sejumlah flute pipe yang terbuat dari kayu. Flute diyakini sebagai instrumen yang melambangkan aspek ketuhanan. Organ merupakan satu-satunya instrumen yang boleh dipakai di gereja. Organ yang umumnya dipakai pada era ini antara lain portatif organ atau organetto yang dimainkan dengan tangan kiri yang memompa udara, sedangkan tangan kanan menekan tuts. Jenis organ ini juga dapat dimainkan oleh dua orang, yang satu menekan tuts, sedangkan yang lain memompa udara. Jenis organ ini berkembang sejak 1100 sampai 1650. Positif organ yang berukuran besar untuk gereja. Selanjutnya, organ zaman Renaissance memiliki 1-2 manual, papan pedal, kurang lebih 10 stop, dan reed besi. Lalu ada pula regal atau portable organ yang terdiri dari beberapa reed dan 2 set bellows. Organ pada Barok era berukuran lebih besar sehingga semakin banyak tonalitas yang dapat dimainkan. Pipa yang digunakan terdiri dari flue pipes yang terbuat dari kayu atau besi dan reed pipes. Melalui flue pipes, suara dihasilkan dengan mekanisme seperti bersiul. Melalui reed pipes, suara dihasilkan dengan pipa besi dan dibentuk oleh resonator. Clavichord pada zaman Renaissance umumnya dikenal sebagai fret-type clavichord. Setiap senarnya dapat memproduksi 3-4 pitch. Namun, hal ini tidak memungkinkan sejumlah nada untuk dimainkan bersamaan. Clavichord akan menghasilkan suara ketika tangents menekan senar. Tangents berkaitan langsung dengan senar, sehingga instrumen ini dapat memproyeksikan dinamik, bahkan efek vibrato seperti pada instrumen gesek melalui penekanan tuts oleh jari pemainnya. Clavichord pada era Barok digunakan sebagai instrumen latihan bagi organis yang tidak mendapat akses untuk latihan langsung pada organ. Clavichord pada era ini berukuran lebih besar dan dikenal sebagai unfret clavichord dengan satu senar untuk setiap pitch. Teknik vibrato yang sudah ada sejak zaman Renaissance menjadi fitur yang penting dan dikenal dengan istilah Bebung dalam bahasa Jerman. Awal mula kemunculan instrumen harpsichord dapat dilihat dalam tulisan karya Henry Arnold de Stouel pada 1440. Namun, instrumen ini berkembang pesat pada awal abad ke-16. Berbeda dengan clavichord, suara harpsichord dihasilkan oleh senar yang dipetik oleh plektrum. Senar-senar harpsichord tersusun vertikal dari depan ke belakang dan berukuran relatif besar. Instrumen dengan kinerja mekanik seperti harpsichord dengan ukuran yang lebih kecil antara lain virginals dan spinet. Virginal berbentuk kotak dan senar-senarnya tersusun horizontal, sedangkan spinet berbentuk pentagonal atau heksagonal. Virginals dan spinet sangat dikenal oleh musisi amatir, khususnya wanita. Harpsichord semakin terkenal di era Barok dengan ciri khas masing-masing dari tempat pembuatannya, antara lain Flemish harpsichord, French harpsichord, English harpsichord, Italian harpsichord, dan German harpsichord. Flemish harpsichord diproduksi oleh keluarga Rackers di Flanders.
French harpsichord dibuat dengan struktur yang lebih sederhana daripada Flemish harpsichord oleh Pascal Taskin. Kedua jenis harpsichord ini sangat ideal untuk karya solo. English harpsichord dari Inggris dibuat dengan kayu yang dipoles, namun tidak dilukis seperti jenis harpsichord lainnya. Italian harpsichord terkenal panjang dan ramping jika dilihat dari atas. Instrumen ini memiliki bass range yang baik dan menghasilkan suara yang kering, sehingga ideal untuk memainkan iringan basso continuo. German harpsichord berukuran lebih besar, sehingga range-nya lebih luas dan dapat memproduksi suara dengan volume yang keras dan bertahan lama. Konstruksi German harpsichord lebih elegan daripada jenis harpsichord lain karena tidak tersusun dari sudut melainkan lengkungan.